Laporan Praktikum Botani Umum Jaringan Tumbuhan, Davina Ramadhani, dengan NIM 2502006, dosen pengampu, Cik Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Jaringan tumbuhan adalah kelompok sel dengan struktur serupa yang bekerja sama menjalankan fungsi spesifik dalam tubuh tumbuhan. Jumlah 1994. Jaringan-jaringan ini memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Secara garis besar, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi jaringan meristem yang aktif membelah dan jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi (NIM 2009). Jaringan dewasa kemudian terbagi lagi menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Tumbuhan seperti organisme multiseluler lainnya memiliki organisasi jaringan yang kompleks untuk menjalankan berbagai fungsi hidup. Jaringan tumbuhan yang terdiri dari kelompok sel yang terspesialisasi bertanggung jawab atas fotosintesis, pengangkutan air dan nutrisi, serta dukungan struktural. Tambol 2002. Jaringan-jaringan ini dapat diklasifikasikan menjadi meristem yang berperan dalam pertumbuhan dan jaringan permanen seperti epidermis, parenkim, dan jaringan vaskular. Tujuan praktikum. Mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset, cutter, tisu, pensil, dan buku gambar. Bahan yang digunakan adalah daun mangga, akar jagung, batang bayam, akar bayam, dan pewarna. Cara kerja. 1. Buat irisan melintang pada batang bayam, batang jagung, akar bayam, akar jagung, dan daun mangga. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, kemudian tetesi dengan air suling atau aquades. 3. Berikan 1 tetes safranin, lalu diamkan selama kurang lebih 2 menit. 4. Bilas dengan air suling atau aquades. 5. Tutup sampel menggunakan kaca penutup. 6. Amati dengan mikroskop untuk mengidentifikasi jaringan. Hasil, batang bayam. Berdasarkan pengamatan, terlihat jaringan parenkim berbentuk bola besar, tersusun rapat, serta terdapat berkas pengangkut xilem dan phloem yang tersebar. Batang bayam tersebut menunjukkan tipe batang dikotil, ditandai dengan adanya susunan berkas pengangkut melingkar di tepi batang, jaringan korteks yang terdiri dari volenkim dan parenkim, serta empulut di bagian tengah. Batang jagung. Berdasarkan pengamatan,
Terlihat banyak berkas pengangkut tersebar secara acak di seluruh penantang batang. Batang jagung tersebut merupakan tipe monokotil, ditandai dengan berkas pengangkut tersebar tidak beraturan, tanpa kambium, dan jaringan parenkim yang luas. Akar bayam. Berdasarkan pengamatan, terlihat susunan jaringan berbentuk radial dengan adanya epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat berisi xilem dan floem. Akar bayam menunjukkan tipe akar dikotil, dengan xilem dan floem tersusun berhadapan secara radial. Endodermis dan parisikel tampak jelas sebagai pembatas silinder pusat. Akar jagung. Berdasarkan pengamatan, terlihat jaringan pembuluh tersusun melingkar dan pusat akar terdapat empulur yang jelas. Akar jagung termasuk akar monokotil, dengan berkas pengangkut berbentuk cincin mengelilingi empulur besar. Tidak ada kambium sehingga pertumbuhan sekunder tidak terjadi. Daun mangga. Berdasarkan pengamatan, terlihat lapisan epidermis atas dan bawah, jaringan palisade atau palisade parenkim, dan jaringan spons atau bunga karang. Struktur daun menunjukkan ciri khas daun dikotil dengan jaringan palisade tersusun rapat di bawah epidermis atas sebagai tempat utama fotosintesis, serta jaringan spons yang berfungsi untuk pertukaran gas. Pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan pada jaringan tumbuhan bayam, jagung, dan daun mangga. Pada akar jagung, yang termasuk sistem akar serabut, terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan floem, dengan rambut akar untuk penyerapan. Sementara itu, batang jagung memiliki epidermis, korteks, sklerenkim, parenkim, serta jaringan pengangkut xilem dan floem yang tersusun dalam berkas-berkas di seluruh batang. Ahaya et al. 2025. Pada akar bayam memiliki sistem akar tunggang dan terdiri dari epidermis, korteks, serta sistem pembuluh dengan xilem dan floem. Jaringan pada batang bayam terdiri dari epidermis, korteks, jaringan pengangkut, xilem dan floem, serta parenkim. Batangnya lunak dan berair, dengan kambium vaskular yang bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder. Khalifah et al. 2024. Dan pada daun mangga terdapat dengan epidermis atas dan bawah, mesofil atau polisade dan spons, serta berkas pengangkut. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, serta pada setiap organ tumbuhan terdapat perbedaan di setiap susunan struktur jaringannya, seperti pada daun, akar, dan batang. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih semuanya.